Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, jadi kemarin saya sempat diuji sama mantan suami saya. Saya menemukan chat yang berisi perempuan Pak Ustadz. Dia ini memeras mantan suami saya jika tidak mengirimkan uang kepada wanita tersebut, semuanya akan dibongkar atau diadukan kepada saya Pak Ustadz. Dan saya juga membaca ada chat yang berisi mantan suami saya itu sempat check in di hotel Pak Ustadz. Tahun 2018 saya sudah sempat bercerai dengan dia. Tetapi saya diajak rujuk. Dia berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dia bersumpah atas nama Allah Pak Ustadz. Sebenarnya di tahun 2022 itu saya sudah merasa perasaan yang tidak enak Pak Ustadz. Karena dia sudah mulai jarang memberi nafkah batin kepada saya. 5 bulan, 6 bulan tidak memberikan nafkah batin, tidak menyentuh saya Pak Ustadz. Di tahun 2024 itulah saya menemukan juga video tidak senonoh keadaan memiliki luka sedalam ini Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, Bunda. Kunci ketenangan hati itu ada pada hati yang mendekat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka yang pertama, Kak Prima, Ahilman merasakan rasa sakit yang tentu tidak mudah untuk dilewati dengan semua yang terjadi. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Mulai pelan-pelan hapus semua kenangan dengan suami. Makin diingat kenangan sakit, makin sakit, betul gak? Coba Ahilman mau tanya, tolong jawab. Bunda sayang kalau Bunda disakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Kalau yang diingat orang yang nyakitinnya tambah sakit atau tidak? Atunaha diingat wae. Udah jelas nyakitin kita, kenapa harus diingat terus? Pelan-pelan. Gimana caranya? Makin ingat, makin sakit. Caranya menghindar. Cari jalan yang lain. Healing, kalau bahasa anak sekarang namanya apa? Healing. Cari situasi yang membuat kita bisa lupa. Sibukkan diri. Kak Prima, jangan khawatir kok, rizki sudah Allah atur. Ingat ya, rizki kita tidak ditentukan oleh suami kita. Rizki kita yang nentuin siapa? Allah. Suami kita hanya wasilah rizki yang Allah kasih ke kita. Kalau kita bilang, rizki saya dari suami, hati-hati. Jangan menuhankan suami. Tuhan kita siapa? Allah. Rizki kita dari wasilahnya suami yang ngasih rizkinya buat kita. Betul apa betul? Maka Kak Prima pelan-pelan satu, deketin Allah, datang taklim, ya, baca Quran, zikirnya diperbanyak, sholatnya dijaga, yang sunnah ditambah, temuin lingkungan yang baik. Karena biasanya lingkungan yang gak baik juga ngikutin kita tuh, mempengaruhi kita. Setelah itu belajar buka hati, nanti bisa bertemu dengan laki-laki yang barangkali lebih baik ke depan. Walaupun masih sakit tapi pelan-pelan. Ya gak apa-apa, hidup harus terus berjalan, betul? Yang gagal rumah tanggamu
bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Percayalah, setelah semua yang terjadi, asalkan ada Allah di hati kita, semua akan baik-baik saja. Libatkan Allah, deketin Allah, dan yakin ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Terakhir, ada satu doa agar kita bisa lebih ridho menerima ketentuan Allah. Boleh apa boleh? Aa sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin berjumpa denganmu, dan hati yang ridho untuk menerima semua ketentuanmu, dan hati yang merasa cukup atas semua pemberianmu. Bagus doanya. Nanti dibaca ya Kak Prima, dan untuk jamaah semua pemirsa Trans TV boleh diamalkan, baca setiap selesai sholat. Apalagi kalau kita lagi ngerasa nggak rela dengan apa yang Allah takdirkan. Semoga Allah hadirkan yang lebih baik setelah semua ini. Amin ya rabbal alamin.